Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Video kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum itu, ada baiknya untuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan simak video berikut ini. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Nah, sekarang kita belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Di sini, di gambar ini sudah ada gambar pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia. Meliputi apa saja sih? Nah, ini ada organ pencernaan manusia yang utama ya, yaitu salurannya. Salurannya itu terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian dari lambung ke usus halus atau usus 12, dari usus halus masuk ke usus besar ya. Nah, dari usus besar baru ke rektum dan ke anus dibuang lagi. Itu adalah saluran pencernaan manusia. Dan selain itu ada juga kelenjar pencernaan atau disebut dengan organ pencernaan tambahan, yaitu hati ya, yang menghasilkan empedu. Kemudian ada pankreas, dan satu lagi adalah kelenjar ludah. Nah, ini adalah organ pencernaan manusia tambahannya ya. Bagaimana penjelasan berikutnya? Simak slide yang berikutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang mulut, karena mulut adalah organ pertama yang dilalui oleh makanan. Perhatikan, di sini ada gambar mulut. Kita lihat ya, di mulut ini ada bibir, ya, bagian luar kulit bibir. Kemudian ada lidah, kemudian ada gigi, dan ada gusinya tentu saja. Nah, ini ada langit-langit mulut ya, itu keras sekali yang atas. Kemudian ada langit-langit yang lunak, itu yang bagian belakang mulut. Nah, kemudian ini yang kecil ini yang menggantung, itu sebutnya nula. Baik, di mulut ini kita ada organ tambahan ya, yaitu gigi dan lidah. Gigi ini untuk memotong makanan dari yang besar menjadi lebih kecil lagi, dan lidah fungsinya untuk selain rasa, lidah juga untuk menggoyang-goyangkan atau memindahkan makanan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, terus dari kanan ke kiri dan sebaliknya, sehingga makanannya rata dikunyah ya. Kemudian di dalam mulut juga terdapat enzim yang dapat merubah tepung menjadi gula ya, atau yang disebut dengan enzim petialin. Enzim petialin ini merupakan salah satu bentuk dari enzim amilase. Selanjutnya, makanan yang sudah halus di sini dan sudah bertemu dengan enzim petialin atau yang berada di dalam air liur kita. Nah, air ludah itu mengandung enzim ya kayak. Jadi kita sekarang sudah tahu kalau ludah itu ternyata merupakan dari enzim. Kita sudah lihat bentuk enzim seperti apa ya, seperti itu. Setelah proses mekanik di sini dan ada sedikit kimiawi dari enzim, kemudian makanan masuk ke kerongkongan, turun ke kerongkongan. Ini adalah gambar kerongkongan. Tadi kan makanan sudah dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini memiliki otot yang sangat banyak ya, tapi ototnya otot polos ya. Di sini kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik ya. Peristaltik itu gerakannya bergelombang seperti ini kan, bergelombang gitu, sehingga makanannya masuk ke dalam lambung itu secara perlahan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung dari mulut slot gitu langsung ke lambung, tidak seperti itu. Karena kalau misalnya seperti itu lambung bisa kaget ya. Jadi
Subhanallah, Allah menciptakan ini, kerongkongan ini dengan gerak peristaltik sehingga makanannya masuk ke lambung secara perlahan, seperti itu. Setelah dari kerongkongan, makanan lanjut masuk ke dalam lambung. Nah, di sini ada gambar lambung, Kak. Ya. Makanan itu masuk ke dalam lambung. Esophagus itu artinya kerongkongan ya. Jadi masuk ke sini. Nah, kita kenalan dulu dengan lambung ya, Kak ya. Nah, lambung itu terdiri dari 3 lapisan otot polos ya. Ada 3 lapis, 1, 2, 3. Dan dinding lambung itu dia bergelombang. Oke, ini adalah bentuk lambung seperti ini ya. Nah, di lambung ini makanan yang tadinya masuk lewat kerongkongan akan dicerna, diperhalus lagi secara mekanik dan kimiawi ya. Jadi ini karena lambung ini terdiri dari otot polos. Nah, jadi lambung itu dia meremas-remas makanan ya. Makanan itu diremas-remas oleh ototnya, otot polos ini. Kemudian di lambung itu ada yang namanya asam lambung. Nah, asam lambung ini untuk fungsinya selain memecah makanan, juga untuk menghancurkan bakteri atau kuman-kuman yang terbawa dari mulut kita. Jadi sehingga ketika makanannya masuk ke usus, itu sudah tidak ada bakteri lagi atau tidak ada kuman lagi ya. Asam lambung juga rumus kimianya adalah HCl. Nah, di lambung ini makanan terus dicerna secara mekanik dan kimiawi sehingga berbentuk seperti bubur. Tahu kan kita ya, bubur nasi seperti apa, itu lembek-lembek bagaimana gitu. Nah, setelah makanan kita sudah menjadi bubur, makanan akan masuk ke usus halus melalui pilorus dan duodenum. Setelah makanan berubah menjadi bubur di dalam lambung, maka makanan tersebut masuk ke dalam usus halus. Nah, ini gambar usus halus, Kak ya. Ini dia nih, usus halus tuh yang ini nih. Yang warna coklat rada muda yang ini ya. Kalau yang tua ini usus besar. Nah, di usus halus ini kalau diperbesar lagi, di zoom lagi menggunakan Microsoft, dia di dalamnya itu seperti bulir-bulir seperti ini kan nih ya. Nah, di dalam ini dia ada namanya aliran darah, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, oleh sebab itu usus halus fungsinya ada 2 fungsi utamanya. Yang pertama adalah memecah makanan dan juga menyerap makanan. Memecah makanannya seperti apa? Nah, di usus halus ini lemak yang masih berukuran besar akan dipotong di sini di usus halus sehingga lemaknya menjadi sedikit lebih kecil lagi ukurannya sehingga lemaknya bisa diserap oleh usus halus. Nah, di sini penyerapan nutrisi ya. Di sini berbagai macam nutrisi diserap di sini. Protein, lemak, terus gula di sini semuanya di sini. Ya. Kemudian setelah diserap makanannya oleh usus halus, makanan tersebut akan berupa sisa ya. Kalau sudah diserap berarti ada sisanya. Nah, sisanya itu masuk ke usus besar. Setelah makanan diserap di usus halus, maka sisa makanan tersebut akan masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini tempat penyerapan air ya. Nah, di usus besar ini tempat penyerapan air dan sisa-sisa yang belum terserap. Setelah tidak hanya itu saja, di usus besar juga terdapat berbagai macam bakteri ya. Bakteri E. coli ada di sini di usus besar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk proses pembusukan sisa makanan yang sudah
tidak dipakai lagi. Nah, jadi di usus besar ini terjadi proses pembusukan makanan, sisa makanan ya. Nah, disinilah proses makanan menjadi busuk oleh bakteri. Itulah yang membuat kotoran kita menjadi bau dan jelek ya bentuknya. Nah, di sini ada usus buntu ini kan. Usus buntu itu usus yang menjuntai kecil seperti ini yang di bawah ya. Nah, setelah proses pembusukan, maka makanan yang berada di usus besar ini akan keluar melalui anus. Nah, di sanalah tempat pembuangan akhir dari sistem pencernaan kita. Setelah mendengarkan penjelasan sistem pencernaan tadi, sekarang ada tugas nih buat kakak semuanya. Silahkan kerjakan halaman 39, 40, dan halaman 44 di buku tematik 5C ya. Sampai di sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.